Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang sungguh kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Berilah pertolongan mengikut perintah-Mu, dan juga menghindari semua larangan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berikan firman-Mu bertumbuh dalam hati, berbuah bagi-Mu. Dengarlah hukum Tuhan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dahulu aku susah, jiwaku pun sedih, hatiku menderita dunia
berkuasa dan pengasih. Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, maha besar. Taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, maha besar. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yakni dari kitab Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperjelas warta gereja kita pada hari ini dapat kami bacakan dari depan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi bisa melihat slide yang ada di depan ini. Nama minggu kita, warta gereja pada hari ini yaitu Minggu 22 Maret 2026, yang nama minggu kita adalah Minggu Judika. Topik minggu kita adalah Tuhan pemberi napas kehidupan. 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, Sermon Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut Bapak Ibu, 2.2 pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 22 Maret 2026, dalam ibadah pagi pelayanan firman adalah Amang Pendeta Dodi I Simarmata STH yang datang dari HKBP Soreang. Yang berikut Bapak Ibu, 2.3 Sermon Wek. Pada Rabu tanggal 25 Maret 2026 masuk pukul 19.00 WIB di Wek 2 di rumah keluarga Nyonya W. Arwan Boru Silitonga, beralamat Jalan Lurah nomor 22. Di Wek 4 di rumah keluarga Amang B. Hutasoit Inang Boru Panjaitan, beralamat Jalan Cihanjuang, Gang Aswari RT 04 RW 02 nomor 151. Di Wek 8 di rumah keluarga Amang J. Sitinjak Inang Boru Gultom, beralamat Jalan Sadarmana nomor 42 Cimahi. Di Wek 10 di rumah keluarga Amang Sintuaka Sianipar Inang Boru Sirait, yang beralamat Komplek Cipageran Blok E3 nomor 3 Cimahi. Di Wek 12 di rumah keluarga Inang Nyonya Lumban Gaul Boru Simajuntak, yang beralamat Komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 35. Untuk pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 masuk pukul 19.00 WIB ada di sini, yaitu Wek 1 di rumah keluar Inang Nyonya H. Haryanja Boru Manulang, beralamat Jalan Ibu Ganirah Gang Irmain nomor 24. Di Wek 3 di rumah keluarga Inang Nyonya H. Pasaribu Boru Panggabean,
beralamat Jalan Pojok nomor 206. Di WEK 5 di rumah inang Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu beralamat Jalan Salakadomas nomor 11 RT 4 RW 12 Sangkuriang. Di WEK 6 di rumah keluarga inang Boru Silitonga, inang Nyonya Silitonga Boru Situmorang beralamat Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perum Margah Asih. Di WEK 7 di rumah keluarga Amang J Malau inang Boru Sitanggang beralamat di Pondok Ciptamas 2 Blok A2 nomor 7. Di WEK 11 di rumah keluarga Amang RM Gultom inang Boru Manulang beralamat di Komplek Puri Cipagaran Indah 2 Blok A5 Strip 6 RT 01 RW 18. Di WEK 11 di rumah keluarga Amang EA Sihotang inang Sintua di Boru Huta Barat beralamat di Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Komplek Bio Farma Blok BBK Babakan Cianjur RT 06 RW 7 Gunung Batu. Untuk WEK 5 khusus WEK 5 masuk pukul 17.30 WIB. Acara yang berikut Bapak Ibu 3.2 amplop topangan dana resort. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang kita akan mengumpulkan persembahan amplop untuk topangan dana resort. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan pada saat persembahan yang kedua. Yang berikut 4.1 persembahan tali kasih. Pada hari ini Minggu 22 Maret 2026 yang akan kita akan mengumpulkan amplop tali kasih untuk membantu jemaat kita yaitu Dora Boru Simangunsong dan Anton Simangunsong karena beberapa hari yang lalu tempat tinggal mereka tertimpa bencana angin puting beliung. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan Huria. Yang berikut Bapak Ibu 5.1 berita duka. Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 telah meninggal dunia Ibu Gauna Boru Sinaga atau Opung Ferry Boru. Tanggal lahir tanggal 1 Juni 1946, tutup usia 80 tahun. Beralamat di Istana Gardenia, Jalan Kolmas Cimahi, masuk WEK 5. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan sekaligus gereja kita sudah menyerahkan uang duka pada keluarga. Yang berikut Bapak Ibu 5.2 penyerahan amplop tali kasih. Dari hasil amplop tali kasih yang terkumpul dari Huria Seksi Perempuan, Pos Permingguan Kota Baru Parahyangan dan Pos Pelayanan Cipatat akan diserahkan kepada yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026. Yang berikut Bapak Ibu 5.3 pelantikan pengurus seksi. Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 yang akan datang dalam ibadah siang akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi yang baru. Setiap pengurus seksi yang sudah melaksanakan pemilihan dan sudah terpilih supaya melaporkannya ke ketua dewan masing-masing.
Yang berikut Bapak Ibu 5.4 ibadah pasion pertama, kedua dan ketiga. Pada hari Senin, Selasa dan Rabu tanggal 30, 31 Maret dan tanggal 1 April 2026, gereja kita akan melaksanakan ibadah pasion pertama, kedua dan ketiga bertempat di gereja. Masuk pukul 19.00 WIB. Adapun yang mengisi korpus pasion pertama, kedua dan ketiga, yang pasion pertama yaitu Ina Gracia dan Ama Exaudi. Di pasion yang kedua, Ina Gloria dan Naposo Bulung. Di pasion yang ketiga, yaitu Ina Deborah dan Ama Joshua. Yang berikut Bapak Ibu, 5.5 kebaktian Jumat Agung atau Ulaun Nahohom. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 3 April 2026, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Jumat Agung. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB. Dan kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. Hanya 2 kali kebaktian kita. Yang kedua, fragmen ataupun drama singkat detik-detik penyaliban Yesus dari remaja. Yang ketiga, pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 akan dilaksanakan perjamuan kudus bagi jemaat yang sakit menahun. Dimulai acara itu jam 16.00 WIB. Yang berikut Bapak Ibu 5.6 kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. A. Buha-buha ijuk atau ibadah subuh pada hari Minggu tanggal 5 April 2026. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian buha-buha ijuk atau subuh masuk pukul 00 WIB. Bertempat di gereja kita ini. Bagian B, Paskah yang pertama. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026, Paskah pertama, kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB. C, Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 6 April 2026, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB, sekali kebaktian. Bagian D, kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu tanggal 5 April 2026 Bapak Ibu akan ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi dan di kebaktian siang. Yang berikut Bapak Ibu 5.7 kebaktian Prapaskah sekolah minggu. Seksi sekolah minggu akan mengadakan kegiatan Prapaskah sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu tanggal 29 Maret 2026. Kegiatan aneka games menarik bertempat di gedung sekolah minggu. Diharapkan adik-adik sekolah minggu dapat menghadiri dan mengikuti acara tersebut. Yang berikut Bapak Ibu 5.8 rekening BTN. Gereja kita telah membuka rekening Huria di Bank BTN yang akan dipakai menjadi rekening Huria mengganti rekening BRI. Dan bagi jemaat yang memberikan persembahan sudah bisa ditransfer melalui rekening BTN dengan nomor 00091-91-88-000463-7. Yang berikut Bapak Ibu 5.9 sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan 1 unit TV merek Samsung 75 inch yaitu dari keluarga Amang Sintua P. Pangaribuan Inang Boru Nenggolan dari WEK 4. Ada Bapak Ibu itu yang di belakang kita sekarang ya. Nah.
Yang berikut 5.10 baptisan kudus atau pendidian Nabadiyah. Pada hari Minggu tanggal 5 April 2026, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus atau pendidian Nabadiyah bagi jemaat yang akan mengikuti supaya membawa surat pengantar dari Sintuawek dengan melampirkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Itulah yaitu warta gereja kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 mulai ayat 1. Tiada batasnya kasih-Mu
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya nggak usah perkenalan diri lah ya, sudah orang lama. Dan memang sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya bersyukur. Kayaknya ini waktu yang saya nggak pernah pikirkan dikasih Tuhan. Karena 4 tahun yang lalu, tahun 2022, tepatnya tanggal hari ini, saya itu berangkat dari HKBP Cimahi ini ke Soreang. Dan kembali lagi dengan tanggal yang sama, kan? Dengan bulan yang sama kalau tidak salah. Ya, jadi saya sudah 4 tahun di HKBP Soreang Resort Bandung Barat, dan puji Tuhan mudah-mudahan tahun ini gereja kita di Soreang itu sudah menjadi persiapan resort. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita membuka firman Tuhan dari Minggu Judika, yaitu Tuhan pemberi napas kehidupan. Firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37, dibuka dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan, maka dengarlah firman-Nya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sehingga aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini,
supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalamnya, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahnya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang memang kalau kita lihat di dalam dunia ini, terlebih dalam akhir-akhir ini, yang membuat kita agak sedikit cemas. Yang pertama, sampai sekarang itu Bapak Ibu, perang antara Amerika dan Iran dengan para sekutunya itu sampai sekarang itu belum berakhir. Bahkan lucunya, ketika perang antara Amerika dan Iran itu, yang merupakan sumber dari perang politik, tapi di negara kita ini agak miris juga kita melihatnya. Amerika sama Iran yang berperang, siapa yang paling sibuk di dunia ini? Indonesia. Itulah hebatnya Indonesia ini. Sampai bawa-bawa soal agama, suku dan ras. Yang kedua, saudara-saudara, ini juga sudah kita dengarkan, dan berita ini sebenarnya yang sebenarnya tidak harus dibahas, yang sudah lama itu menjadi tradisi atau sudah lama itu ada. Saya tertawa lihat belakangan ini berita tentang pelarangan penjualan daging babi di Medan. Emang hebat juga babi ini, saya pikir. Sampai keluar surat wali kota Riko Waas melarang penjualan daging babi, daging ular, dan mengalokasikannya di tempat-tempat tertentu. Untung gak datang si Riko Waas itu ke Siantar. Sepanjang jalan itu dilihatnya itu bagaimana daging babi itu gantung, kepalanya, yang ekornya lah, yang dagingnya lah, dan segala macam. Itu hal-hal sebenarnya yang gak perlu. Tapi di negara kita di Indonesia ini, apa yang gak dibahas? Semua dibahas. Sampai-sampai itu, saya tonton kemarin itu beritanya beberapa hari yang kemarin, adanya saling menyerang, saling mendukung, dan juga saling menolak. Bahkan sampai di media sosial pun
Sudah masuk itu perperangan antara suku, agama. Muncul lagi hashtag sekarang di kota Medan bahwa Medan itu bukan punya orang Batak. Emang siapa yang bilang punya orang Batak rupanya Medan? Katanya itu adalah punya orang Melayu. Kalau saya bilang bukan punya Melayu, bukan punya Batak, bukan Karo, Medan itu punya Tuhan. Mau bilang apa dia? Dan itu hal-hal yang memang sampai saat ini saudara-saudara bahan leluconan bagi kita semua. Makanya kalau ke Medan, nanti kalau turun ke Kuala Lamu, gitu turun dari pesawat, lalu katakan hidup babi, gitu aja. Ya. Biar apa? Biar memang hal-hal yang gak perlu, padahal masih banyak hal-hal yang merupakan yang masih dibahas dan masih harus ikut campur di dalam pemerintahan kita ini. Salah satunya yang belum tuntas sampai saat ini adalah masalah persoalan kesenjangan sosial, kemiskinan, dan juga ketidakbebasan umat beragama. Itu tak pernah muncul. Bahkan korupsi pun semakin merajalela di tengah-tengah negara ini. Itu sebabnya saudara-saudara tidak heran kalau kita melihat banyaknya kemunduran kondisi yang ada di tengah-tengah negara kita dan di tengah-tengah dunia ini, yang dimana benarlah apa yang dikatakan pepatah bahwa orang kaya akan semakin kaya, orang miskin akan semakin miskin. Dan bukan saja pada zaman dahulu terdapat jurang antara pemisah orang kaya dan orang miskin, sampai saat ini juga jurang itu belum bisa menjadi satu penghubung bagaimana agar semua orang yang ada memiliki ketenangan. Terlebih zaman sekarang orang banyak sekali kehilangan soal imannya, apalagi jika menghadapi persoalan kehidupan. Coba kita lihat saudara-saudara, orang-orang yang ada di Eropa yang mayoritas itu adalah orang Kristen atau Katolik. Tetapi tahukah Bapak Ibu yang paling bertumbuh pesat zaman sekarang itu adalah di negara Eropa adalah ateis. Ateis itu adalah kepercayaan bahwa tidak ada satupun Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan mereka tidak mempercayai satupun pemberitaan tentang kehadiran Tuhan, dan mereka hanya mempercayai bahwa hidup ini lahir, hidup, dan mati. Tidak ada yang menjadi kehidupan yang selanjutnya. Itu terjadi. Bahkan saudara-saudara, jangankan di Eropa, di negara kita ini juga bisa saja ateis itu menjadi bertumbuh pesat. Bahkan di tengah-tengah kita yang hadir pada saat ini pun bisa saja yang namanya ketidakpercayaan kepada Tuhan, harapan yang putus kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang membuat imannya itu bangkit kembali jika dia mengalami begitu hebatnya persoalan dan begitu hebatnya masalah, sehingga iman itu di waktu Anda itu menghadapi persoalan, di waktu Anda itu menghadapi begitu banyaknya tantangan, iman itulah, disitulah Anda diuji. Tapi banyak orang yang betul-betul tidak mengenal Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Akamang, itadahamu do Tuhani, nauti dua kamay sonday so marelus naraku. Tadahamu do Tuhani ya kamang? Dada nenget memang terbulat tua terengek do pelusna. Akainang tadahamu do Tuhani? Tada. Sokon dia apa nadamu? Anak-anak kami dan adik-adik kami remaja Lapo Sebulung, apakah kalian sudah mengenal Tuhan? Sampai di manakah Tuhan itu yang Anda kenal? Apakah kita hanya mengenal Tuhan itu cukup dengan hanya datang ke gereja? Cukup dengan hanya bernyanyi?
cukup dengan hanya mendengarkan firman Tuhan, cukup dengan hanya berdoa, tetapi sebenarnya seringkali sama seperti yang mau disampaikan firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita sebenarnya adalah bagian daripada tulang belulang yang kering itu, yang tidak memiliki kehidupan, yang sebentar lagi akan menjadi debu dan tidak akan memiliki pengharapan. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya mengingat ada satu kisah. Mungkin kita ini pernah melihat dan menonton film Titanic yang tenggelam tahun 1912 dalam perjalanannya ke kota Liverpool. Yang kita tahu, film Titanic itu hanya mengisahkan sebuah kisah romantis. Tetapi di balik itu semua ada sesuatu yang memang itu menjadi pelajaran iman yang mungkin saja semua orang itu tidak melihat. Tapi kalau orang yang beriman itu akan mempercayai bahwa ada satu lagu yang dimainkan pada saat kapal itu akan karam, dan lagu itulah yang menguatkan beberapa orang yang ada di kapal itu untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ketika kapal itu mau karam, ada satu lagu yang dimainkan oleh para pemusik orkestra yang ada di kapal itu. Mereka itu tidak ikut ambil bagian daripada penyelamatan melalui kapal skoci yang ada pada saat itu. Tetapi mereka itu saling menguatkan, di mana mereka itu menyanyikan, melantunkan lagu orkestra, yaitu Kidung Jemaat nomor 401 dengan judul bahasa Inggrisnya itu Near My God to Thee, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah Kidung Jemaat nomor 401, yaitu Makin Dekat kepada Tuhan. Jadi mereka itu memainkan musik itu, sekalipun mereka itu ketakutan, sekalipun mereka itu akan menghadapi kematian, tetapi mereka tetap melantunkan lagu itu sampai kapal itu betul-betul karam, tenggelam, dan mengambil nyawa begitu banyaknya orang pada saat itu. Ketika saya menyelidiki bagaimanakah sejarah lagu daripada Makin Dekat kepada Tuhan atau Near My God to Thee yang dilantunkan dalam Kidung Jemaat nomor 401, sebenarnya Bapak Ibu itu adalah karangan dari seorang yang bernama Sarah Flower Adam, wanita berkebangsaan Inggris yang merupakan seorang artis pada zamannya, tetapi dia harus menghadapi kenyataan hidup, yaitu mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis yang akan mengakibatkan atau mengancam kehidupannya pada saat itu. Memang dia itu adalah orang yang suka beribadah. Pada satu waktu, seorang pendeta datang kepadanya. Mereka bercerita tentang kehidupan. Lalu pendeta ini mengatakan kepada Sarah, dia kebingungan untuk mencari sebuah syair lagu, karena pada saat itu ada satu khotbah yang mau ia sampaikan di gereja yang berasal dari Kejadian pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, yaitu tentang cerita Yakub yang lari dari kejaran Esau. Lalu Sarah ini pada saat itu siap membantu pendeta itu. Lalu dia pun membuka kisah bagaimana tentang kehidupan Yakub yang lari dari kejaran Esau yang pada saat itu. Lalu dia kembali dalam mejanya, dia perlahan-lahan menuliskan syair demi syair, bait demi bait, kata demi kata, sehingga muncullah kata Near My God to Thee, tetapi tidak memiliki syair yang paten pada saat itu. Sampai dia meninggal, lagu itu
hanya sebatas tulisan tapi belum dimelodikan dalam musik. Nah saudara-saudara, lalu datanglah seorang komposer yang terkenal yang bernama Lowell Mason. Pada saat itu di tahun 1856 dia melihat lagu itu dan melihat bagaimana dalamnya makna kata demi kata yang dituliskan oleh Sarah pada saat itu. Lalu dia berusaha untuk menciptakan sebuah komposer lagu sehingga muncullah dan terciptalah lagu yaitu Makin Dekat Dengan Tuhan. Kalau bisa kita nyanyikan, makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Semua Bapak Ibu. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Saudara-saudara, begitulah terciptanya lagu itu. Dia membayangkan bagaimana keadaan Yakub pada saat itu yang menjadi pelarian, yang disuruh ibunya yaitu Ribka karena dia takut dibunuh oleh Esau. Lalu Sarah membayangkan bagaimana kondisi Yakub pada saat itu yang tidak memiliki harapan, yang tidak memiliki teman, yang tidak memiliki bekal dan tidak memiliki tujuan kemana ia pergi. Dia tidak menghiraukan bagaimana perjalanan kehidupannya karena ketakutan dan kecemasannya. Sampai-sampai soal kedinginan pun, lalu dia tidur pun di dalam hutan. Bagaimana gelapnya pada saat itu. Bagaimana mungkin saja ancaman-ancaman dari binatang buas yang saat itu mungkin saja mengancam jiwanya, mengancam hidupnya. Dan sampai dia tidur itu, kalau dikatakan itu adalah berbantalkan batu, maka dia rebah tertidur dalam kecemasan. Lalu pada saat itu Bapak Ibu dia bermimpi bahwa dari sorga turun tangga, lalu di ujung tangga itu berdiri para malaikat-malaikat Tuhan. Dan pada malaikat Tuhan itu berdirilah yaitu Allah yang dia lihat. Kemudian Allah pun mengatakan kepada Yakub pada saat itu, bangkitlah, aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan memberikan segala sesuatu yang kau perlukan. Sekalipun engkau dari debu dan tanah, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membuat engkau kembali ke negeri ini. Dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Dan tempat itu dinamakan Yakub yaitu Betel. Lalu dari situlah Yakub memiliki harapan hidup. Kenapa? Karena Tuhan yang langsung datang kepadanya. Dan ini firman Tuhan Yeskel pasal 37 ini. Latar belakangnya saudara-saudara, begitu hancurnya remuknya hati orang Israel. Tidak ada harapan. Kenapa? Karena perbudakan itu yang menghancurkan mereka. Memang perbudakan itu betul-betul menghancurkan mereka. Bukan saja menghancurkan dari batin, bukan saja menghancurkan dari tubuh, tapi menghancurkan dari segi iman.
Boleh kita bayangkan bagaimana mungkin kita pernah menghadapi begitu banyaknya kehancuran yang kita alami. Akibat pergumulan-pergumulan yang sakitkah, persoalan ekonomi kah, persoalan anak-anak, pekerjaan. Yang kadang memang kita sendiri pun pernah mungkin merasakan kita sendiri di dunia ini. Tidak memiliki teman. Tidak ada yang mampu untuk membantu kita. Dan itu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Sekalipun kenapa mereka terbuang ke tanah Babilonia akibat dari dosa mereka sendiri. Tetapi hebatnya Allah, sekalipun mereka itu berdosa, sekalipun Israel itu di dalam pembuangan dan berada di dalam hukuman Allah, hebatnya Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Israel. Itu hebatnya Tuhan. Jadi itu sama seperti kita. Allah itu hebat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau sekalipun engkau berada di dalam mara bahaya. Itu hebatnya Tuhan. Dan sampai-sampai Nabi Yehezkiel sendiri pun ikut cemas. Bayangkan, seorang nabi utusan Allah, perpanjangan lidah Allah juga ikut cemas. Melihat situasi itu, gak ada harapan mereka itu bakalan keluar dari Babilonia. Kenapa? Karena Babilonia itu adalah bangsa yang kuat. Persia saja itu yang akan mengalahkan mereka. Tetapi Babilonia itu, Israel itu dulu betul-betul bangsa yang besar, tapi jatuh karena kesombongan, dosa, dan akibat perbuatan mereka sendiri. Bapak Ibu, kesalahan Israel terbesar di hadapan Allah adalah mereka berbalik menyembah. Bukan lagi menyembah Tuhan, tetapi justru menyembah para berhala. Itu kesalahan. Jadi saya undang mahita naolo, lahu manoba de batakan-kanaan. Jangan mau. Mau apapun itu, mau berupa bentuk bagaimanapun itu, mau berupa bentuk sesajen apapun itu, maupun ritual praktik apapun itu, kalau itu menduakan hati Tuhan, sama saja mencintai harta juga itu menduakan hati Tuhan. Dan itu adalah masuk ke dalam penyembahan berhala. Itu paling dibenci Tuhan. Makanya titah pertama, apa dikatakan? Akulah Tuhan Allahmu. Dan Allah memperkenalkan dirinya melalui pernyataan Audo de Batam. Akulah. Lalu Yehezkiel pun dipanggil Tuhan. Dia dibawa dalam sebuah alam yang tidak dia ketahui. Dia dibawa ke tempat sebuah yang betul-betul sangat menakutkan. Yaitu begitu banyaknya tulang-tulang orang-orang yang mati dalam peperangan di sebuah lembah. Lalu Allah membawa roh daripada Yehezkiel itu berkeliling-keliling melihat begitu ngerinya bagaimana lembah itu dipenuhi dengan tengkorak dan tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Mungkin Yehezkiel bertanya, ini ngapain saya dibawa ke sini Tuhan? Apa yang mau saya lihat di sini? Atau jangan-jangan mungkin saja di dalam diri Yehezkiel dia itu udah takut, udah cemas bagaimana menghadapi, bagaimana untuk memberikan penghiburan kepada Israel. Tapi justru mungkin saja dia berpikir, Allah kenapa kau bawa aku ke tempat ini? Apakah Allah itu mau membawa aku atau menambah kecemasan yang ada padaku? Tapi itulah kuncinya. Jadi Allah membawa dia dulu ke lembah itu. Tengkorak orang-orang mati berserak pada saat itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu di ayat 3 Allah menguji Yehezkiel. Dia berkata, Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini kembali hidup? Ini pertanyaan rohani. Yang bertanya itu Allah. Lalu yang menjawab itu adalah seorang anak manusia yang penuh dengan kecemasan. Allah mempertanyakan
yang menurut versi manusia itu adalah mustahil. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan? Tetapi keunikan daripada Yehezkiel pada saat itu Bapak Ibu, ada secerca iman yang menggerakkan imannya, lalu dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya." Ini dorongan iman. Kenapa? Karena Yehezkiel tahu dia berbicara kepada Allah sang pencipta, sang pemilik, dan sang segala sesuatu yang maha ada. Lalu Tuhan berkata, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini." Kan itu hebatnya. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, katakan kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering," ayat yang keempat, "dengarlah firman Tuhan." Lalu ayat yang kelima, "Beginilah firman Tuhan Allah, Aku memberi napas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas. Dan kau harus mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Wah, mungkin kegetaran ini Yehezkiel ini. Wah, kok saya disuruh bernubuat ini? Tapi karena Tuhan langsung yang memerintah Yehezkiel, dengan iman yang secercuih yang secercak tadi itu, dalam kehilangan harapannya itu, lalu dia berkata kepada semua tulang-tulang itu seperti yang diperintahkan Tuhan. "Hai tulang-tulang, engkau akan berbentuk kembali seperti bagaimana kau hidup." Dan sebuah kisah spiritual di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. "Maka berdetaklah tulang-tulang itu, bertemu satu sama dengan lain. Yehezkiel mengamatinya, urat-urat itu ada, daging itu tumbuh, kulit menutupi dalam tubuhnya. Lalu berfirmanlah Tuhan, katakanlah kepada tulang-tulang ini, dan berikanlah nubuatan kepada keempat penjuru angin agar mereka hidup." Itu dilakukan. Tapi setelah bangkitnya tulang-tulang itu, apakah yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah mati yang dibangkitkan tadi itu? Ayat yang ke-11. "Tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Lalu bernubuatlah Allah, katakanlah kepada mereka, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan akan membawa engkau daripada kuburmu dan akan memberikan engkau kehidupan kembali. Akulah Tuhan Allah." Saudara-saudara, inilah janji dan juga begitu hebatnya kenyataan bahwa ketika seseorang itu memiliki kehilangan harapan, maka Allah pun hadir pada saat itu. Itu hebatnya Tuhan. Kalau manusia itu, kadang manusia ini terlalu banyak omong, perbuatan gak ada. Pernah gak Bapak Ibu minta tolong sama orang? Kenapa diam? Gak pernah minta tolong? Atau bisa juga ini bisa diartikan sebagai mati segan hidup tak mau? Atau bagaimana? Pernah nggak minta tolong? Pernah nggak menolong orang? Pernahkah kita mau minta tolong tapi ditolak? Apa yang ada dalam hatimu? Anggola bata toracik torohanai taswabe. Ala sotoi ho satu nama hati torini. Wajib deh hati. Apalagi kadang juga kita begitu juga sebaliknya. Orang minta tolong kepada kita, kadang kita juga mengatakan iya, tapi justru kenyataannya kita tidak melakukan itu. Makanya benarlah yang dikatakan nyanyian Meriam Belina, memang lidah tidak bertulang. Alaniah
banyak sekali hal-hal yang menipu orang. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau mau berteman dengan orang, berurusan dengan uang sama dia, di situ kelihatan dia itu teman atau enggak. Berurusan aja sama uang. Mau itu keluarga kek, mau itu teman kek, berurusan aja sama uang. Kayak saya dulu di STT, enggak utang namanya kalau minjem di bawah 100.000. Tapi kalau di atas 100.000, kalau minjam besok ya Le, ya. Begitu besok, mana utangnya Le? Besok lah kau itu aja pun kau tagih-tagih gitu ya. Wah, ngeri kali kita ini pikiran kan. Gitu seminggu lagi, mana uang itu? Itulah, kemarin udah ada uangku, tapi kau nggak datang. Ujungnya udah habis lah katanya. Kan itu. Nah Bapak Ibu, tulang-tulang inilah yang sebenarnya menggambarkan bagaimana iman kita. Tulang-tulang inilah yang menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Dan sebenarnya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, mungkin saja kita hidup pada saat ini, daging kita, tubuh kita di sini, tapi roh dan pikiran kita itu sudah melayang-layang kemana-mana. Dan mungkin saja pada saat ini Bapak Ibu, kita menghadapi persoalan bagaimana kenyataan pahit yang kita hadapi, yang tidak memiliki sebuah yang namanya harapan, ataupun kemanakah aku akan meminta pertolongan. Sama seperti Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Nah Bapak Ibu, tapi ingat, sama seperti Yakub tadi, Allah memberikan harapan kepada dia, dan Allah langsung yang berbicara kepada dia. Dan kepada Yehezkiel juga, agar Yehezkiel itu kuat untuk memberikan penghiburan kepada Israel yang terbuang itu. Allah justru memberikan, yaitu sebuah penglihatan spiritual yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Lalu Allah juga memberikan dia sebuah kekuatan yang sanggup menghidupkan tulang-tulang belulang yang sudah mati, yang sudah kering, yang tidak semua berharapan. Tapi Tuhan memberikan kehidupan. Itulah hebatnya Tuhan. Lalu apa yang mau difirmankan Tuhan pada saat ini? Yang pertama, saudara-saudara, bagaimanapun keadaanmu, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Apapun keadaanmu, Tuhan gak pernah meninggalkan. Kita yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena begitu besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, ada 365 kata dalam Alkitab yang mengatakan jangan takut. Karena itu adalah sebuah pernyataan yang diberikan oleh Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, agar kita jangan takut. Sekalipun apapun yang kita hadapi, bagaimanapun pergumulan, besar kecilnya pergumulan itu, jangan takut. Sebab Tuhan akan berada untuk menolong kau. Dan tangan Tuhan akan selalu tepat waktu untuk menolong Anda. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, jangan pernah memutus harapanmu kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya. Mazmur 147 ayat ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hatinya dan membalut luka-luka mereka. Yesaya 57 ayat 15. Allah akan menghidupkan orang yang remuk hatinya dan memberikan semangat kepada orang yang rendah hatinya. Itulah Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Tuhan pemberi napas kehidupan. Artinya Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita
bagaimana hubungan kita, kedekatan kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan melihat bagaimana kehidupanmu. Jika penyakitmu itu sangat parah dan bahkan akan membunuh engkau, saya dari dulu percaya kepada Tuhan, nyawa itu berada di tangan Tuhan. Sekalipun aku harus menghadapi begitu penyakit yang mematikan, tapi aku percaya tangan Tuhan itu akan selalu memberikan pertolongan. Itu harapan dan iman. Jika aku miskin, jika aku tidak diberikan pertolongan oleh siapapun, jika aku harus kehilangan orang-orang yang kukasihi, jika aku pun harus menghadapi pahitnya nyatanya kehidupan, ingatlah, tidak ada satupun yang memisahkan kita. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Karena Dialah pemberi napas kehidupan. Satu lagu untuk menutupi khotbah kita pada saat ini. Kiranya lagu ini Bapak Ibu dapat membangkitkan iman kita, dapat memberikan harapan hidup kita, sehingga kita berjalan kemanapun kita pergi sampai dengan akhir hayat kita. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tak satu pun. Boleh kita nyanyi ya Bapak Ibu. Apa yang dapat sebab memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit pencobaan, sakit penyakit pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Pejamkan matamu. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Sekali
Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih, dan sungguh kami berterima kasih. Kami mengenal Engkau di dalam kehadiran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami kenal dalam juru selamat yang hidup, yang telah memberikan nyawanya, darahnya, dan tubuhnya sebagai kurban penghapusan dosa antara kami manusia yang berdosa dengan Engkau ya Allah yang Maha Mulia. Sungguh kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, beserta dengan keluarga, beserta dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang dari rumah kami dengan rasa syukur dan ingin memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah di tengah-tengah gerejamu HKBP Jalan Lurah saat ini. Terima kasih. Biarlah segala pujian demi pujian yang kami telah kumandangkan, itu adalah merupakan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan terlebih lagi dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan dari seorang hamba-Mu yang bernama Yehezkiel, yang telah mengalami pergumulan spiritual, di mana dia harus melihat kenyataan hidup bahwa umat-Mu Israel yang ia pimpin tidak memiliki harapan, tertindas, bahkan tidak memiliki kehidupan yang layak, sama seperti mereka sebelum masuk ke dalam pembuangan. Sekalipun itu adalah akibat daripada perbuatan mereka, sekalipun mereka harus ikut di dalam pembuangan Babilonia, sekalipun mereka harus menjadi budak di tengah-tengah negara kerajaan orang asing, tetapi Tuhan tidak membinasakan mereka. Dan Tuhan memberikan harapan, di mana Engkau sama seperti seorang ayah yang selalu menyayangi anaknya. Walaupun seorang anak itu harus menjalani bagaimana kehidupan demi kehidupan yang bahkan melenceng daripada ajaran dan jalan yang telah diberikan oleh ayahnya. Tetapi ia tidak pernah marah. Dia selalu menuntun supaya anaknya itu mendapatkan kesadaran dan tetap berada di dalam jalan seperti hikmat yang telah diajarkan oleh ayahnya. Demikian juga kami ya Allah, terima kasih. Engkau menghibur kami dengan sebuah kisah spiritual yang dialami oleh Yehezkiel. Demikian juga lagu yang telah diciptakan oleh Sarah, Adam, yang telah menggugah iman kepercayaan kami makin dekat kepadamu ya Tuhan. Itulah nyanyian, dan tak satu pun yang dapat memisahkan kami, sekalipun kami harus seringkali Tuhan meninggalkan Engkau hanya karena ingin mengejar kehidupan duniawi, kepuasan duniawi. Tetapi kami selalu berbohong dalam diri kami dan menipu diri kami sendiri. Dan kenyataannya iman kami, rohani kami Tuhan kering, sama seperti tulang belulang yang telah kering, yang telah Tuhan perlihatkan kepada Yehezkiel yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tetapi terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Engkau memberikan Tuhan sebuah harapan yang baru, di mana Engkau sendiri yang mengatakan
bahwa aku akan menyertai dan aku akan selalu memberikan jalan kehidupan, sehingga terima kasih Engkau menuntun kami Tuhan untuk menuju ke dalam jalan kehidupan itu. Sekalipun kami pada saat ini mungkin saja memiliki beban, sakit penyakit yang telah menggerogoti tubuh kami, dan kami mungkin saja sangat ketakutan Tuhan oleh karena penyakit ini yang akan mungkin saja mengambil hidup kami. Beban-beban hidup kami dalam pekerjaan, beban-beban hidup kami dalam pendidikan, keluarga, ekonomi, dan juga hal-hal yang membuat kami bisa saja Tuhan menjadi orang-orang pelarian seperti Yakub. Tetapi terima kasih Tuhan, saat ini setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami menyatakan, biarlah Engkau yang memimpin hidup kami ya Tuhan, dan kami serahkan segala kekhawatiran kami hanya kepada tangan Tuhan saja, dan kami percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan yang memberkati para jemaat-Mu, terlebih dan juga para majelis-Mu yang bekerja di tengah gereja-Mu ini, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja-Mu ini Tuhan, supaya gereja ini, jemaat ini, komunitas ini semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ajarkan mereka Tuhan untuk selalu bersyukur. Ajarkan mereka Tuhan untuk selalu kuat untuk menjalani kehidupan. Dan ajarkan mereka Tuhan untuk selalu satu di dalam doa yang telah dinaikkan oleh anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami menjadi satu di dalam hidup ini. Dan kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur biarlah segala jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau memberikan umur yang panjang, begitu juga dengan ulang tahun pernikahan, Tuhan yang menyertai keluarga mereka. Sekarang kami akan pulang. Kami akan menjalani kehidupan kami dengan sukacita. Kami akan tinggalkan beban hidup kami ini Tuhan di dalam rumah-Mu ini. Kami akan memulai kehidupan lembaran yang baru hanya di dalam naungan Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan kekhawatiran kami dan anak-anak kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Atas diriku cipta
kehendak-Mu. Beri kekuatan kepadaku, karena kasih-Mu dan rahmat-Mu boleh masuk ke surga-Mu. Tuhan, wujudkan kehendak-Mu. Tuntun langkahku di jalan-Mu. Penuhi aku dengan rahmat-Mu, sertaku di dalamku. Tuhan, wujudkan kehendak-Mu atas diriku, ciptaan-Mu. Bentuklah aku menurut-Mu, jadikan baru roh jiwaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.